Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami channel LPR Multimedia di acara Ngopi Bareng Ustadz. Hari ini alhamdulillah kita mendatangkan tamu yang alhamdulillah berkenan hadir. Beliau adalah seorang ustadz yang sangat fenomenal, yaitu Ustadz Ahmad Fudoli. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Demail. Nanti kita akan berbincang-bincang Ustadz, bagaimana Ustadz jalan hidup juga profil seperti itu Ustadz. Insyaallah. Nah, ya. Gimana Mas Mail, sehat juga? Alhamdulillah Ustadz sehat. Ya insyaallah. Ceweknya juga sehat juga ya? Insyaallah. Karirnya. Ya insyaallah. Insyaallah. Bagaimana Ustadz kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Sehat. Atas izin Allah saya masih diberi kesehatan. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan teman-teman dari multimedia juga diberi kesehatan. Alhamdulillah. Terutama juga Mas Ismail. Dan mudah-mudahan selalu diberi kesejahteraan dan kesehatan terus. Amin amin. Dan itu yang kita harapkan kan gitu. Masya Allah. Ya Mas. Thank you Ustadz. Alhamdulillah Ustadz, kalau demikian sehat, alhamdulillah. Kami di sini mau bincang-bincang Ustadz mengenai tentang Ustadz, profil Ustadz seperti apa demikiannya. Ustadz itu berkiprah di masyarakat itu diawali dengan bagaimana Ustadz? Ya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ungkapan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dan dentuman salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita, panutan sejati kita, dan mudah-mudahan kita semua beserta keluarga dan juga yang mengikuti acara ini di LPR Multimedia selalu diberi kesejahteraan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syukur kita kehadirat Allah pada saat ini kita memasuki bulan Ramadan. Alhamdulillah. Dan Allah memberikan suatu kesempatan kepada kita untuk selalu menambah ibadah, bertobat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengisi ibadah ini di dalam bulan suci Ramadan yang sangat luar biasa. Walaupun kondisi kita loyo, mungkin Mas Mail sudah berbuka tadi ya. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Habis berapa kolak berapa itu? Kolaknya 3 ya. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dan diberi kesehatan terus di dalam bulan suci Ramadan. Allah berfirman di dalam ayat suci Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kewajiban berpuasa itu tiap-tiap orang muslim, orang mukmin, dan endingnya ketika orang berpuasa maka kita akan menjadi orang yang bertakwa, dicatat oleh Allah sebagai orang yang muttaqin. Itu keberuntungan seseorang. Nah, saya akan bercerita tentang berkiprah di dalam masyarakat dulu kan gitu loh. Sebenarnya tiap-tiap manusia, karena pada hakikatnya manusia itu adalah manusia yang sosial, bukan individual. Jadi tidak bisa manusia itu hidup sendiri, tidak bisa. Mulai kita lahir kita butuh bantuan. Kalau saya sendiri, Mas Ismail, saya dulu itu ketika dilahirkan ya bukan pakai bidan, karena dulu jarang bidan kan. Jarang bidan nih. Ya. Jadi pakai dukun. Dukun anak ya. Dukun anak ya. Dan sekarang masih hidup kebetulan, masih hidup. Yang telah melahirkan saya, membantu kelahiran saya itu masih hidup. Jadi manusia itu tidak bisa lepas dari manusia yang lain. Jadi tetap butuh pada manusia yang lain. Berkiprah di dalam masyarakat itu mulai dari awal sebenarnya, dari kecil. Kita lahir, kita kecil, lahir besar. Setelah itu kita menginjak remaja, dewasa. Waktu kita kecil pun kita butuh teman. Hanya satu-satunya orang anak kecil yang tidak butuh teman itu kayaknya ya agak miring lah sedikit. Saya seperti itu ya.
Gitu deh. Oke. Jadi kita itu bersosialisasi sejak kecil sebenarnya. Setelah menginjak dewasa, maka perlu adanya kita memilih teman kita yang bersosialisasi. Teman kita yang patut kita cari. Bagaimana sekiranya teman itu bisa membawa ke jalan yang lurus, ke jalan hidayah, ke jalan agar kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terpenting. Karena kesuksesan seseorang itu bukan dengan sendirinya awalnya. Suksesnya seseorang itu, baiknya seseorang itu awalnya memang dari teman, antar gesekan teman-teman. Ya, saling gitu anu loh. gitu. Iya, samalnya dengan padi itu, Mas Iya. Ismail. Iya, iya. Kan gitu. Jadi teman-teman saya mengharapkan juga dari teman LPR Multimedia yang begitu sangat luar biasa, sampai ada sekian 500 anak remaja yang berkumpul Iya. di multimedia ini. Masya Allah, dengan semangatnya yang luar biasa dan jurusannya kepada sholawat yang positif semua. Masya Allah, itu hal yang sangat luar biasa. Itu yang memang saya salut kepada LPR Multimedia. Alhamdulillah. Mereka berdikari sendiri sampai bisa mengadakan suatu komunitas pertemuan ustadz untuk ngopi bersama. Itu hal yang sangat terpenting. Yang itu mungkin Ismail bisa mereka-reka lah. Ya, baik Ustaz, baik. Ya, bisa merasakan karena kumpul sama teman. Gimana? Karena hal yang positif terus, bernuansa ibadah terus. Walaupun goyonannya bernuansa ibadah. Ya. Dari sinilah saya pribadi masih waktu remaja. Jadi kumpul-kumpul saya tahadus bin nikmah. Tahadus bin nikmah itu kita bukan memuji diri sendiri, tetap memuji kepada Allah. Ya. Jadi di dalam ayat Al-Qur'an itu Allah berfirman, fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dengan nikmat Allah maka berceritalah, kan itu. Jadi waktu itu saya pernah waktu masih sekolah SD. Sekolah SD. Ya. Dulu saya masih sekolah di MI Miftahul Ulum. Ya. Waktu di sana. Jadi ya musim itu ya seneng kotean. Apa kotean itu? Ya. Ngitabuan. Ya. Kotean itulah deh. Masya Allah. Dari sana kita kumpul kotean, apalagi di bulan Ramadan seperti malam ini. Ya. Nanti janjian nanti sahurnya setelah sahur ketemuan, kita kotean. Bangunin sahur. Bangunin orang sahur. Ya itu pakai ala kadarnya, ndak sekarang. Ya. Kalau sekarang ada di gitar, ada kalau dulu ndak. Kalau masa kecil saya itu semua yang ada, tapi yang kentongan itu ndak bisa lepas. Ya, kentongan itu ndak bisa lepas. Nah, itu membangunan. Tapi membangunkan orang itu dengan etika juga. Dengan etika, ndak urakan, ndak mengganggu, ndak mengganggu. Jadi orang terbangun itu merasa tidak terganggu. Bahkan ketika kami anak-anak pada waktu itu, saya waktu itu masih kecil, kalau ndak pakai kentongan itu ditanya, kenapa tadi malam kok ndak kotean? Sampai saya biasanya saya kan nanak nasi itu jam sekian, ya ini hampir insaf sudah. Masya Allah. Jadi dibutuhkan gitu lah. Dibutuhkan. Setelah kita menginjak dewasa, dari kecil remaja kita menginjak remaja, dan alhamdulillah kita punya komunitas juga. Walaupun tidak ada namanya waktu itu, komunitas kita tidak ada namanya. Apa? Positif kalau dulu. Kalau dulu itu kalau setiap ada pengajian, maka teman-teman itu meninstruksikan, nanti ada pengajian. Di mana? Di tembok. Kita jalan kaki. Wah, pada waktu itu belum ada sepeda motor, belum. Orang punya sepeda ontel itu sangat luar biasa sudah. Anak masa itu pakai sepeda motor, pakai sepeda ontel. Wah, gaya sudah itu. Demail, sangat gaya. Jadi itu ciri khas kalau dulu ya. Komunitas yang paling terpenting kita kumpul kita itu hal yang positif, bukan hal yang negatif. Insya Allah kumpulnya aja, karena itu rahmah, akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kunci itu, Demail. Iya. Baik Ustaz. Jadi tadi Ustaz itu menerangkan bagaimana kita itu harusnya mencari teman yang bermanfaat, yang bisa membantu kita juga seperti itu. Jadi seperti itu. Betul. Ya. Terus Ustaz, kami di sini juga mau menanyakan
apa tentang pendapat Ustadz atau wejangan lah untuk teman-teman muda-mudi yang sekarang itu yang semangat yang ingin bersolawat seperti itu, mungkin Insyaallah, masya Allah. mungkin Ustadz Itu mau sangat luar biasa. Ya, insya Allah kalau LPR Multimedia istiqomah sudah bersolawat. amin Insyaallah. amin amin. Bersolawat, tujuan kita itu agar kita mendapatkan syafaat, Nah, agar kita itu selalu diliriklah oleh baginda Rasulullah. amin ya Allah. Selalu kita dicintai oleh baginda Rasulullah. Amin amin amin. Kadang kita bersolawat, tapi solawat kita tidak nyambung kepada Rasulullah. Contoh, kita membaca solawat nariyah. Contoh bagaimana solawat nariyah ini sangat luar biasa. Guru-guru kita, masyayikh kita, para wali-waliullah banyak yang mengamalkan solawat nariyah. Bahkan di tempat saya itu di Ismail itu sejak dulu sudah mengadakan setiap malam Selasa kalau dulu solawat nariyah. Bahkan ya ini hanya sekedar sebab motivasi lah buat kita. Ya. Semua itu kan dari Allah, rezeki itu dari Allah. Jadi tetangga saya itu saking istiqomahnya bersolawat nariyah itu, dia tidak pernah lepas, setiap detiknya itu membaca solawat. Kalau saya solawat nariyah yang dibaca betul. Insyaallah. Bahkan sampai kalau orang itu kalam ya, kalau orang itu bicara, wah enak ini Pak Haji ini, wah belum selesai bangun lagi, belum selesai bangun lagi. Masya Allah. Apa yang disampaikan? Saya pernah ngomong sama beliaunya, Pak Haji, sampean ini gini nih, bangun belum selesai, ini kok sudah bangun lagi, nanti beli lagi ini apa jawabannya? Apa ya? Jawabannya adalah saya barokahnya sholawat nariyah. Masya Allah. Itu dari yang bersangkutan sendiri. Masya Allah. Masya Allah. Karena beliau mendapatkan ijazah juga dari salah satu kiai, guru besarnya beliau. Saya tidak sebut namanya, dan sangat luar biasa. Masya Allah. Kita berteman, kita bersahabat, itu secara otomatis bersaudara, kan gitu. Gila. Yang dinamakan teman, sohib ya. Ketika teman itu senang, maka kita ikut senang. Ketika teman kita susah, walaupun kita tidak susah, kita mengikut kesusahan juga. Ini namanya sohib. Sohib. Sohib namanya teman. Tapi kalau musuh beda. Kalau musuh beda. Beda ada. Kalau musuh, kalau dia senang, maka kita susah. Kalau dia susah, kita senang. Itu sebaliknya dari sohib. Sebaliknya. Maka di dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu disebutkan dalam bahasa Faris, ya ribat bat tarbut asma ribat, ya riniku kirita ya banaim, ya ribat arot turo. Jadi cari teman itu, cari teman yang baik. Karena ketika kita mencari teman yang baik, maka kita akan ikut baik. Contoh ketika kita dekat kepada orang tukang minyak harum, ya, harumnya parfum, wangi. Ya. Parfum. Kita memang tidak beli, tapi kita dekat. Dengan secara spontan otomatis kita akan bersedia coba. Gimana Mas Ismail? Iya. Ya, dari mana Mas? Dari ini Bang, dari gini. Wah ini coba minyak saya. Disemprot itu kan. Ikut wangi. Ya wangi, walaupun kan tidak beli Mas Ismail. Insyaallah. Syukur-syukur dikasih. Wah, Iya, sudah ini Mas, iya. buat sampean, Masya Allah. Karena apa? Persahabatan. Insya Allah. Ketika kita mencari sahabat yang yang negatif selalu perbuatannya, ya mudah-mudahan lah dari komunitas LPR Multimedia ini selalu positif dengan adanya persahabatan ini. Amin. Dan itu akan membawa kerahmatan, Amin. membawa barokah, apalagi di bulan Ramadan seperti malam ini kan gitu ya Ismail. Dan saya pernah ketika saya mondok dulu, alhamdulillah pondok saya itu termasuk masih pondok yang lama dulu. Pondok yang lama ada. Yang lama, pakai angkring lah. Kalau bahasa sekarang itu angkring. Gimana tuh? Ya di daerah Jember sana. Jember. Di daerah Jember ya. Jember. Pakai angkring. Sampai sekarang pondok saya itu angkring. Angkring itu apa, Tat? Angkring itu semacam ya panggung dari panggung. bambu. Gubuk Pondok apa? Iya bukan ya, dari pondok bambu. Yang dari bambu itu sudah. Ya.
Ya macam-macam, yang dari Kalimantan, dari Sumatera, dari Madura. Nah. Ya tergantung dari mereka membangun pondoknya sendiri, dibuat baik apa enggak, tergantung dari mereka. Oke. Jadi ketika saya mondok di sana itu rata. Siapapun orang yang mondok di sana, yang kaya, yang miskin, itu rata. Karena makannya itu ya, kalau terong ya terong bersama. Terong bersama. Iya, ikan apa lauk pauknya kerupuk ada ini, ya itu sama sudah. Sama semua tadi. Jadi sama, walaupun yang kaya. Dan saya rasakan ketika orang kaya kebersamaan mondok di sana terus makan sendiri, itu banyak ndak kerasan di sana. Jadi kebanyakan santri-santri yang di sana itu kalau mondoknya selalu kurang tirakatnya lah. Kurang tirakatnya. Ya karena pergaulan juga tidak akan kerasan, tidak akan lama dan kurang barokahnya menurut saya. Jadi di sana itu tetap komunikasi, sinergi, saling kebersamaan itu sangat dijaga. Makanya saya merasakan itu di pondok dulu, di Ismail. Jadi tidak ada orang kaya, tidak ada orang yang miskin. Sama rata sudah. Kalau di pondok saya dulu. Jadi bisa dirasakan di masyarakat. Gitu. Maka saya sangat kagum luar biasa LPR, dan ya alhamdulillah saya diundang walaupun saya harus beberapa jam dari rumah ke sini, insyaallah. Tapi saya bangga lah diundang pada malam hari ini, dan ini suatu bentuk silaturahim saya, kan gitu. Silaturahim saya, yang ndak usah pakai amplopan, ndak usah, karena saya ndak butuh amplop. Kode-kode. Iya, ndak. Saya ndak butuh amplop. Saya butuh isinya. Tuh, amplop ndak. Jadi ini ketika saya silaturahim ke sini, maka fadilah silaturahim, kata baginda Rasulullah, man ahabba ayyub satalahu fi rizkihi. Barang siapa yang menginginkan diperluas rezekinya oleh Allah, masyaallah, wa yunsa'alahu fi atharihi, dan umurnya dipanjangkan barokah oleh Allah, falyasil rahimah, maka hendaklah orang itu silaturahim. Maka saya sekarang silaturahim di studio lah ini, studio LPR multimedia. Insyaallah, jadi barokah, mudah-mudahan. Amin ya Allah. Ya, gitu deh. Ya, baik Ustaz. Ya. Baik, dari Ustaz tadi itu sudah menerangkan dengan bagaimana kita itu kebersamaan di pondok pesantren ya. Jadi nanti bisa diterapkan di masyarakat seperti itu, pemirsa yang ada di rumah. Betul. Jadi demikian. Monggo Ustaz, kopinya ya. Masya Allah. Ini saya senang diundang di LPR Multimedia ini, karena sebenarnya tadi saya di Ismail mau minum, tapi karena masih belum hak saya, jadi saya harus minum ya di Ismail ya. Bismillah. Monggo Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Pas, mantap ini berarti. Kopi LPR Multimedia, Masya Allah. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Ini kalau beli berapa? 10.000 apa gini? Kalau beli ini kira-kira lah. Kira-kira ini 5.000-an. Oh, 5.000 ya, sama cangkirnya 5.000 ini. Insya Allah. Insya Allah. Mantap. Masya Allah. Baik Ustaz, kami di sini juga ada yang mau dipertanyakan lagi tentang Ustaz di sini. Ustadz itu sekarang aktivitasnya sehari-hari itu apa saja? Ya, alhamdulillah. Kegiatan itu ya. Kalau kegiatan sekarang ya seperti biasa, seperti manusia biasa lah. Ya bukan seperti jin, bukan. Seperti biasa. Aktivitas saya setiap hari ya sebagai kepala rumah tangga. Ya. Yang kedua, kita ya walaupun tingkat dasar lah, tingkat kecil-kecilan, kita mengumpulkan para santri agar supaya santri itu menurut saya yang pertama itu ngerti etika. Itu tujuan saya. Mengerti haliyah. Karena baginda Rasulullah itu kan bersabda, afdalul ilmi ilmul hal.
lebih utamanya ilmu itu ilmu etika, ilmu haliyah. Setinggi apapun ilmunya, tapi kalau tidak punya etika, maka dengan sendirinya ilmu itu akan menjerumuskan kepada orang yang berilmu itu. Tapi makanya Rasulullah diutus itu innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Jadi akhlak etika dulu yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah, dan itu disalurkan kepada umat-umatnya. Ya. Wa afdalul amali hifdzul hal. Lebih utamanya orang mengamalkan ilmu, memberikan kayak Dek Mail, alhamdulillah bisa bisa mengarahkan etika kepada adik-adiknya, kepada satu letting, mungkin satu umur di bawah umur Dek Mail. Jadi mengajarkan etika, mengamalkan etika itu. Contoh, ketika kita berbicara kepada orang tua harus dengan santun. Ketika ada teman yang tidak santun, diperingati, Dek, kalau seperti itu tidak boleh. Nah, itu kan pengamalan ilmu. Itu. Jadi kami mengumpulkan itu. Mengumpulkan para santri dan alumni di daerah saya juga. Alumni kita kumpulkan, itu awal mengajarkan etika. Yang kedua, kita itu mengajarkan ilmu fikih yang standar lah. Bagaimana cara wudhu yang baik, bagaimana cara sholat yang baik, bagaimana cara kita berdoa yang baik, dan juga bagaimana cara kita bersolawat yang baik, kan seperti itu Dek Mail. Jadi tidak terlalu dasar lah, tidak terlalu bawah, tidak terlalu secara hilafiah tidak. Dan ini sangat berhasil sekali. Jadi yang kemarin teman-teman itu agak melenceng dari tuntunan syariat baginda Rasulullah, agak melenceng dari haliyah ulama kita salafiyah, ya akhirnya kita rekrut dan kita jadikan itu, dan santai, acaranya memang santai. Bahkan saya pingin, masih belum, kalau masalah istighosah sholawatan di tempat saya banyak, ya di tempat saya itu banyak, dan saya menginginkan kita kumpul itu kalau bisa, kalau sekarang zamannya kan ya, pingin sholawatan itu pakai gitar gitu. Enak kan, bisa juga pakai gitar. Jadi biar menyesuaikan zaman. Bukan artinya bukan artian kita itu pinginan enggak, pingin pencitraan enggak, jauh. Bagaimana caranya ketika anak pemuda ini melenceng, kita luruskan. Karena akibatnya Mas Mail punya tetangga. Mas Mail orang bagus, LPR multimedia bagus, tapi tidak terjun, tidak diamalkan, tidak afdolul amali hifdzul halnya. Ya itu kan, otomatis banyak teman-teman kita yang melenceng dari sana, jadilah kegaduhan di sana. Maka yang ribet kita juga. Maka inilah dakwah. Dakwah tidak harus kalam, tidak harus ngomong. Jadi dakwah kita dengan memberikan uswah, contoh, itu baginda Rasulullah. Di samping mauidhah ada uswah. Uswah itu yang lebih penting, yang gitu deh main. Iya. Baik Ustadz, mungkin hanya itu, dan terima kasih Ustadz sudah datang di acara kami ngopi bareng Ustadz. Demikian. Sama-sama deh main. Terima kasih Ustadz sudah hadir di channel kami, dan semoga bermanfaat bagi teman-teman netizen yang ada di rumah. Amin. Mungkin Ustadz ada saran-saran atau apa sebelum kami tutup? Dek Mail dan para peserta, para saudara-saudaraku, adik-adikku LPR Multimedia, dan juga netizen pun dimanapun berada. Netizen apa itu? Netizen, saya tidak terlalu paham ya. Netizen. Ya mudah-mudahan barokah semua. Amin. Monggo. Orang hidup di dunia itu menginginkan kebahagiaan di dunia maupun di dalam akhirat. Kebahagiaan di dunia itu bisa dicapai, satu, ketika kita itu tetap mendekatkan diri kita kepada Allah dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya.
itu pasti akan diberi keberkahan, beri rahmat oleh Allah, keuntungan di dalam dunia dan keberuntungan di dalam akhirat. Yang kedua, memperbanyak sholawat, apalagi di dalam bulan suci Ramadan. Di samping kita membaca Al-Quran, kita membaca sholawat, karena ketika kita membaca sholawat berarti hubungan kita dengan baginda Rasulullah itu tetap terjalin. Rasulullah nyambung kepada kita, tapi kita tidak nyambung kepada Rasulullah, tidak nutup kemungkinan maka sambungan itu akan putus, karena kita tidak balance, kita tidak imbang. Yang ketiga, jagalah etika haliyah kita. Bagaimana kita berkomunikasi dengan teman kita, bagaimana kita berkomunikasi dengan yang lebih tua dari kita, bagaimana kita berhubungan dengan kedua orang tua kita, bahkan dengan mertua kita. Kalau kalau Mas Mail sudah nikah, tapi sekarang masih belum nikah. Ya mudah-mudahan cepat lah ya, Bang. Insyaallah, mudah-mudahan cari yang cantik, yang cantik terus cantik. yang kaya, iya, yang solehah. Amin, betul, amin, amin, betul. Amin. Begitu. Kuncinya itu takwa kepada Allah. Takwa. Tadi yang saya sampaikan, dan kita tetap jalin komunikasi yang baik, jaga haliyah. Insya Allah apa yang kita cita-citakan akan gampang tercapai. Dan saya juga berterima kasih kepada Dek Mail dan juga kepada teman-teman LPR Multimedia yang telah mengundang kami bisa silaturahim di tempat ini, dan berharap terus eksis dalam dakwah, dalam dakwah ya, secara dakwah secara via media. Dan ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa, mengikuti zaman yang positif. Ya, yang paling akhir, kalau dulu saya pernah dengar, sekarang zaman modernisasi. Ada yang mengatakan, tapi saya tidak setuju sebenarnya. Modern itu diambil dari kata mudirun, memberikan mudarat katanya. Oh, saya tidak. Bukan mudirun. Jadi modern kita tampakkan dan kita fungsikan li'ila'i kalimatillah, dan membawa saudara-saudara kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akan tercapai daerah kita, negara kita tercinta Indonesia terus diberi keberkahan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin. Ya, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Mail dan teman-teman LPR Multimedia. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz Fudoli. Sama-sama. Pemirsa yang ada di rumah dan netizen, alhamdulillah waktunya sudah menentukan kita untuk berakhir. Ustadz, kami ada jargon di sini. Masya Allah. Yang ada jargon juga ya? Iya Ustaz. Ya. Untuk apa? Untuk semangat ya. Betul, pemuda ya. Yaitu ada dua di sini, yang pertama itu LPR ngatak you gitu. Yang kedua apa? LPR ngatak you, jadi seperti ngatak itu. Ya. Ngatak. You ya. Itu mbak ya? Itu mbak, jadinya ngatak you. You itu mbak. Lah bukan, apa you? You itu bahasa Inggris apa bahasa Jawa? Mbak kan semacam itu. Oh iya, kamu ya. You. Mengajak you. Iya, betul. Seperti itu. Yang kedua, pokok tak kering bakun toring, jadi seperti itu. Gimana? Pokok tak kering bakun toring. Oh gitu. Kalau meskipun itu enggak sakit tetap berangkat toring selawatan kemana majelis, jadi seperti itu. Masyaallah. Mabruk. Jadi seperti itu. Iya. Baik Ustaz. Iya. Nanti kalau saya bilang LPR sampean ngatak you, jadi seperti itu. Gitu. Jawab ngatak you. Iya, oke, baik. Ya. Terus Pak dilanjutkan dengan pokok tak kering bakun toring, jadi seperti itu Ustaz. Siap. Monggo Ustaz dulu ya. Nggih. LPR ngatak you, pokok tak kering bakun toring. Nah. Mungkin hanya itu. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullah khairan katsir.